Hari ini tema firman Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Goal dari kekristenan itu sebenarnya berjalan bersama Tuhan. Tapi yang terjadi tidak semua orang Kristen berjalan bersama Tuhan. Karena banyak yang berjalan dengan nggak tahu dengan siapa. Ya, ada yang berjalan bersama mertua. Ya, mengandalkan mertua karena mertuanya kaya, yang mengandalkan orang tua, ada yang berjalan bersama istri, ada yang berjalan. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, ayo tahun ini kita mau berjalan bersama Tuhan. Kalau kita rindu berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan itu terlebih rindu untuk berjalan bersama kita. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya, pada kenyataannya tidak semua orang Kristen itu berjalan bersama Tuhan. Ya, kalau kita nggak berjalan bersama Tuhan, saudara, bahaya. Ya, saya tidak bicara tentang hanya kita diberkati di dunia ini, sebab banyak orang diberkati tapi ternyata nggak bersama Tuhan. Nah, hari ini kita pengen baca tema yang diberi hari ini tadi seperti yang dikhotbahkan Pak Gembala. Dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya yakin kita semua yang dulu punya Alkitab, kitab yang dibaca, ini pasti semua kita sudah di stabilo orange. Ya, siapa yang menstabilo ayat ini di Alkitab? Ya, kalau zaman anak-anak muda sekarang sudah nggak pakai stabilo karena mereka sudah tidak mengalami kitab yang dibaca Alkitab dulu. Tapi saya termasuk ayat ini yang saya stabilo, malah masih digaris bawahi lagi. Ya, terus dilingkari. Karena ayat ini menjadi ayat emas banyak orang Kristen. Dan memang kalau kita lihat ayat ini sangat powerful, saudara. Ya, namun sebelum saya baca ayat ini, sebelum kita lebih jauh mengerti tentang ayat ini, saya pengen kita tuh belajar Alkitab. Kitab Yesaya pasal 40 ya sampai 66 itu bicara tentang, dan itu ditujukan buat bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Ingat, selalu saya mau sampaikan siklus dari bangsa Israel. Berdosa, dihukum, bertobat, dipulihkan, berdosa lagi, dihukum lagi, bertobat lagi, dipulihkan lagi, lalu berdosa lagi. Makanya Israel tuh kota Yerusalem dibangun sampai 14 kali. Diruntuhkan, dibangun, diruntuhkan, dibangun, diruntuhkan, dibangun. Nah, banyak dari kita yang siklus hidupnya tuh begitu terus. Makanya dari tahun ke tahun hidup kita tuh gak pernah berubah. Lalu kita bilang sama seperti Tuhan Yesus, tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus gak berubah, kita harus berubah. Saudara tahu ketika bangsa Israel akhirnya berbuat dosa yang sudah tidak terampuni lagi, mereka dimurkai Tuhan, lalu diizinkan Tuhan mengalami pembuangan di Babel. 70 tahun dibuang di Babel. Saya mau kita semua merenung sejenak. Saudara yang tinggal di Jakarta, tiba-tiba saudara semua dipaksa pindah. Ya, enggak usah jauh-jauh lah ya. Ke kota Poso aja, kota saya. Saya mau tanya, saudara nyaman? Dari rumah saudara yang saudara diami, tiba-tiba karena keadaan politik negara yang tidak menentu, lalu Yerusalem dikuasai musuh, lalu mereka dipaksa untuk kamu keluar dari sini. Pergi kamu kerja di satu negeri yang kamu nggak tahu. Kamu tinggalin rumahmu semua yang kamu miliki dan kamu datang di situ tanpa modal apapun. Dan kau diperhamba di sana, disuruh kerja.
Enak keadaannya? Enggak. Itu satu keadaan yang sangat memprihatinkan, mereka kehilangan harapan, mereka sedih, tapi ya dosa. Saudara, kenapa saya selalu berkata baca perjanjian lama? Jangan saudara pisahkan dua, sekarang kan zaman perjanjian baru. Malah ada yang bilang, saya gak suka dengar Bu Debbie Basir itu, kenapa? Itu pengkhotbah perjanjian lama. Bapak Ibu, kalau engkau mau mengenal sifat Allah, maka bacalah perjanjian lama. Tuhan itu tidak pernah berubah loh. Walaupun sudah ada perjanjian baru, tapi sifat Allah tidak pernah berubah. Selalu yang namanya dosa mendatangkan penghukuman. Selalu yang namanya dosa membawa murka Allah. Selalu yang namanya dosa membawa hidup kita terkutuk. Jangan menggampangkan dosa di hidup ini. Sehingga banyak yang bilang, kita kan sudah di zaman kasih karunia. Yesus sudah mati buat kita. Ya, dan darahnya tersimpan, darahnya tersedia seperti rinso. Yang bisa mencuci dosa kita sewaktu-waktu. Terus saudara enak aja melakukan dosa. Lalu saudara bilang ada darah Yesus. Tidak begitu saudara. Coba baca Yesaya 40 dulu sebelum kita baca ini. Yesaya 40 kalau saudara ada Alkitab. Yang di sana ada judul perikop. Ya, makanya saya selalu bilang tolong itu handphone di download aplikasi Alkitab. Amin. Saya mau suruh periksa di depan sana, coba periksa semua handphone yang nggak ada download Alkitab, nggak usah masuk, nggak perlu masuk, ya. Sama kalau kita mau masuk kemana ada scan, punya nggak scan? Masa orang Kristen itu HP nggak di download Alkitab tuh kebangetan loh. Ya, bagaimana saudara tahu jalan kehidupan, bagaimana saudara tahu kebenaran, bagaimana saudara bisa mengerti jalan Tuhan? Yang di download aplikasi foto beauty. Yang gendut jadi lancip, jadi tirus. Yang flek-flek jadi mulus. Kepalsuan itu kepalsuan. Ya. Hapus itu yang tidak penting, ayo download aplikasi. Supaya saudara dimanapun bisa belajar Alkitab. Kalau saudara punya di sana Alkitabmu ada judul perikop, lihat di sana. Tulisannya di atas di judul perikopnya adalah begini. Bagian kedua dalam kurung pasal 40 sampai 66. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita tentang kelepasan. Itu ada di sini. Oh, jadi saudara ngerti, ayat ini untuk orang Israel yang lagi dalam pembuangan. Mereka tertekan, mereka sedih. Lalu Tuhan mengangkat Yesaya sebagai nabi. Untuk menyuarakan suara Tuhan. Saudara perhatikan dari zaman perjanjian lama, nabi-nabi itu diangkat Tuhan. Cuma satu tugasnya. Menyerukan tentang pertobatan. Itu toh, tidak ada yang lain. Semua nabi diangkat, dia datang dan berkata, bertobatlah. Bertobatlah. Nah, pengkhotbah hari ini juga sebenarnya disuruh Tuhan untuk menyerukan tentang pertobatan. Jadi dengar pendeta yang masih ngomong pertobatan, yang nggak ngomong pertobatan tak usah didengar. Karena banyak nabi palsu sekarang. Cuma ngasih tahu yang enak-enak terus. Tapi tidak mengingatkan umat tentang pertobatan. Semua nabi di Alkitab cuma Tuhan suruh serukan satu hal, yaitu bertobat. Ketika Tuhan mendengar mereka di pembuangan di Babel berseru sama Tuhan karena sudah tersiksa nih. Lalu mereka merendahkan diri, bertobat sama Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, kami sekarang terhukum.
Tapi pulihkan kami Tuhan, kami udah gak betah dalam keadaan ini. Alkitab berkata Tuhan bisa murka, tapi belas kasihnya memang lebih besar daripada murkanya. Tapi akibat dosa selalu harus ditanggung. Jangan lupa itu. Lalu lihat di sana Tuhan kirim Yesaya untuk menyampaikan pesannya. Ayat 1 berkata begini, baca bersama. Yesaya 40 ayat yang pertama, saudara. Di sana firman Tuhan, Tuhan suruh Yesaya berkata kepada bangsa itu, baca 1, 2, 3. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. 2, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Kenapa berakhir? Kenapa diampuni? Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan. Berapa kali lipat? 2 kali lipat karena segala dosanya. Jangan malas baca perjanjian lama karena yang begini-begini ini di akhir zaman mulai dihilangkan. Tuhan tidak pernah berubah. Dia benci dosa. Dan dia tidak bisa mengingkari firman-Nya. Bahwa kalau kita hidup terus dalam dosa, maka Tuhan bilang dosamu menghambat semua berkat Tuhan atas hidupmu. Ini yang sering kali kita lupa dan tidak kita dengar diberitakan. Sehingga kita santai dalam hidup ini. Lalu kita berputar-putar, tidak ada kebahagiaan dalam hidup, dalam rumah tangga. Saya bukan soal bicara soal uang, saudara. Ya, tapi apakah engkau berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidupmu? Untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Ingat loh, Tuhan bilang sama bangsa itu. Bahwa dosamu telah diampuni, hukumanmu akan segera berakhir, kesalahanmu diampuni, perhambaanmu sudah berakhir. Sebab engkau telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat. Itu tadi, berdosa, dihukum, bertobat, berdosa lagi, dihukum lagi, sampai dikasih penghukuman berapa kali lipat? 2. Bilang sama Tuhan ini, Tuhan saya gak mau 2025 ini hidup dalam siklus yang sama terus. Karena banyak orang itu bertobat cuma wacana. 2025 aku mau bertobat. Ya, itu yang saya bilang. Tuhan 2025 saya mau meraih semua ya harapan-harapanku yang tertunda dari 2024. Yang sudah aku gumuli di 2023. Yang sudah saya doakan 2022. Yang sudah aku gumulkan dari 2021. Yang sudah muncul di hati sejak 2020. Pret. Berarti hidupmu gak pernah berubah. Muter kayak bangsa Israel di padang gurun. Karena begitu akhirnya sampai dihukum 2 kali lipat penghukumannya. Lalu bertobat, minta ampun. Akhirnya Tuhan ngomong. Kasih tahu sama mereka, ya ini loh, kasih tahu. Ingat saudara, perjanjian baru sudah ada. Tapi tidak ada satupun dari iota di perjanjian lama yang dihilangkan Tuhan. Baca perjanjian lama. Ya, saya lebih suka baca perjanjian lama saudara. Ya karena banyak pelajaran tentang sifat Allah yang tidak pernah berubah sampai hari ini. Dia mengasihi orang berdosa tapi dia benci dengan dosa. Dan setiap dosa ada upah dan konsekuensinya. Catat itu baik-baik. Lalu kita lihat ayat pasal yang 41 baru kita baca sekarang ayat yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-8 mulai. Yesaya 41 ayat yang ke-8.
Ini tidak serta-merta terjadi kepada semua orang Kristen, janji tentang penyertaan Tuhan tadi. Kalau saudara lihat di Yesaya 41 yang ada judul perikopnya di Alkitab saudara, judulnya di sana apa? Israel hamba Tuhan. Dari mereka tadi memberontak, dihukum 2 kali lipat, bertobat, lalu muncul mereka punya sebutan baru oleh Tuhan, Israel hamba Tuhan. Kita ini semua Israel rohani. Dan kita semua harusnya adalah hamba Tuhan. Berulang kali saya ingatkan, hamba Tuhan bukan pendeta. Pendeta itu jabatan. Karena banyak pendeta yang bukan hamba Tuhan. Harusnya semua pendeta hamba Tuhan. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak semua. Siapa hamba Tuhan? Orang yang taat kepada Tuhan. Itu disebut hamba Tuhan. Jadi kalau saudara taat sama Tuhan, walaupun kau bukan PDP, PDT, PDM, engkau disebut hamba Tuhan. Mereka yang layak menerima janji berkat Tuhan. Kalau gitu sekarang ngomong kanan kirimu, kamu hamba Tuhan. Ya, kalau dia nggak pede bilang aja gini, insya Allah. Masih OTW. Berarti mau bertobat. Hanya orang yang menjadi hamba Tuhan di hadapan Tuhan yang layak untuk menikmati semua janji tentang penyertaan Tuhan. Yuk baca ayat yang ke-8. Yesaya 41 ayat 8. Tetapi siapa? Engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. 9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Kita semua adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan gak pernah tolak apapun keadaanmu. Mungkin engkau berkata, aku kotor, aku najis, aku berzina. Waktu kau mau jadi hamba Tuhan, kau diterima Tuhan. Waktu kita mau berkata, aku mau taat sama engkau Tuhan. Tidak waktu hari ini kau bilang taat langsung kau kudus, no. Kekudusan bukan berarti kita tidak pernah buat dosa. Tapi kekudusan adalah sebuah sikap hati yang ingin hidup benar. Sekalipun kau masih jatuh, tapi kau bilang aku mau bangkit Tuhan, ampuni kelemahanku, aku mau bertobat. Tapi jangan gitu terus 1 tahun. Lama-lama Tuhan bosan juga. Ya, kita kalau punya anak suruh kasih waktu bertobat, enggak tobat-tobat. Ya jengkel juga kita. Maka saya bilang kalau kita ingin disertai Tuhan, Tuhan itu terlebih ingin menyertai kita. Kita orang tua, Alkitab bilang kan, Bapak itu seperti orang tua yang sayang sama anaknya. Tidak ada satu orang tua pun yang tidak ingin membahagiakan anaknya. Ya, kecuali orang tua gila. Tapi semua orang tua pengen anaknya bahagia. Iya enggak Bapak Ibu? Iya. Nah kalau kita pengen anak-anak kita bahagia, maka sering kali kita juga harus tega. Hukum mereka waktu mereka salah, jangan dibiarkan. Ini adalah sifat Allah. Makanya Alkitab berkata, Allah itu menghajar, menghukum orang yang dikasihi dan dianggapnya anak. Anak tuh kalau nggak pernah diajar, nggak pernah ditegur, nggak pernah dimarahin, dia jadi anak kurang ajar. Anak-anak gampangan. Yang nggak pernah menghormati orang tua, maka Alkitab berkata, kalau kau tidak pernah mendidik dan menghukum anakmu, dia akan menyusahkan engkau di masa tuamu.
Saya sudah banyak melihat orang tua bilang, Bu, saya ini udah tua Bu, tapi anakku tuh kurang ajar, ini saja rumah saya dijual Bu. Nah itu karena waktu kecil kau gak pernah pukul dia pakai rotan. Kalau anakmu salah, ajar. Terutama orang-orang tua muda-muda ini. Ya terlalu banyak parenting. Dilarang bilang jangan sama anak. Biar anaknya nakal. Ya. Ini bahaya nih parenting sekarang ini. Ya, menyesatkan juga. Nggak boleh bilang jangan. Jadi semuanya boleh. Padahal 10 hukum Tuhan dimulai dari kata jangan kau ikut-ikut itu yang tidak ada di Alkitab. Alkitab bilang rotan itu bagus buat anak-anakmu. Tapi dengan zaman sekarang nggak tahu ini perkembangan zaman unsur-unsur firman Tuhan tuh dihilangin loh semua. Ya, anak-anak muda yang baru nikah, didik anakmu supaya mereka tahu diri. Alkitab yang suruh. Ya, karena waktu kau mendidik anakmu dengan rotan, kau meluputkan dia dari kebinasaan. Ya, tapi kalau kau biarin, enggak apa-apa nak, enggak apa-apa, nangis dikit kasih HP, kasih game, jadi setan nanti tuh anak-anak. Ini yang terjadi hari-hari ini benar menyedihkan. Ya, soalnya maknya sibuk main HP, ya. Itu nanti kalau ada nakal tinggal ngomong suster, anak 1 suster 3 sekarang. Saya dulu anak 3 nggak pakai suster. Ya. Mengerikan nih zaman-zaman sekarang ini. Apalagi mau ngajari prinsip-prinsip Alkitab udah gak ada saudara. Tuhan itu menyesah, menghajar kita ini supaya kita ngerti. Bangsa Israel disesat, dihajar supaya tahu, itu aja gak tobat-tobat. Lalu saudara, mereka berubah dari yang tadinya memberontak, sekarang disebut hamba Tuhan. Ketika mereka jadi hamba Tuhan, baru Tuhan bilang begini, yuk kita baca ayat yang ke-10, ini ayat hari ini. Baca 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan, ini ayat bagus banget gak saudara? Ini ayat powerful banget loh. Ini yang ngomong Tuhan loh. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Di sana dia berkata, janganlah takut, aku menyertai engkau. Kenapa kita gak perlu takut? Sebab Tuhan menyertai kita. Ya, saudara, ya kalau Tuhan yang menyertai, maka tidak ada yang perlu kita takutkan di hidup ini. Tuhan menyertai. Sekalipun kematian, kita gak perlu takut asal bersama dengan Tuhan. Hari ini kita dapat berita duka, pengacara Alvin Lee meninggal dunia tadi jam 12 siang. Saya baca beritanya, padahal besok tanggal 6 dia akan meresmikan kantornya di Surabaya. Tapi bangun pagi tadi sudah sangat lemah dan menghembuskan nafas terakhirnya tadi jam 12 siang. Kita semua turut bersimpati ya. Tapi inilah kematian. Besok mau resmikan kantor di Surabaya. Tapi Tuhan bilang cuma sampai di hari Minggu. Tanggal 5 jam 12 siang. Tuhan, aku besok mau resmikan kantor loh. Kagak. Time limit sudah selesai. Lalu ketika time limit hidup kita selesai, engkau menghadap Tuhan, yang akan ditanya Tuhan apa? Waktu kau hidup, apa yang sudah kau perbuat untuk melakukan kehendak? Oh, cuma itu toh. Dia nggak tanya pencapaianmu, Tuhan nggak tanya sertifikatmu, Tuhan nggak tanya jabatanmu, nggak ada semua itu. Makanya jangan kau habiskan waktu sisa hidupmu cuma untuk mengejar kepentingan dirimu sendiri. Karena sudah terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk diri kita sendiri.
Ayo bilang, Tuhan, aku mau lakukan kehendak-Mu. Sekalipun capek, tapi ada upah di dalam kekekalan. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau bilang capek melayani. Selama masih diberi waktu, besok pagi jam 5 saya start ke Bandungan, naik mobil dengan suami. Pembukaan sekolah misi angkatan yang ketiga. Ya, ayo selama masih ada waktu. Ya Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu karena waktu kita mati. Nggak bisa kau bilang, saya mau buka peresmian kantor besok loh. Di sini saya besok, Tuhan ada rapat ini, meeting ya sama pejabat. Tuhan besok ini belum selesai. Nggak ada saudara. Waktu kita selesai nanti, kita hanya di situ akan berhadapan dengan Tuhan. Cuma kita dan Tuhan. Suamimu nggak ikut, istrimu nggak ikut, mertuamu kagak ikut, anakmu juga nggak ikut. Orang tuamu ndak ikut. Di situ kau hanya dengan Tuhan pribadi. Bertanggung jawab terhadap hidup. Jadi saudara, ya benar waktu kita mati suami nggak bisa ikut, istri juga nggak bisa ikut. Sendiri-sendiri kita akan berhadapan di pengadilan tahta Kristus. Memberi pertanggungan jawab tentang hidup kita. Di awal tahun ini ayo perbaiki hidup kita. Mari melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kalau ada kepahitan buang. Ada dosa, kenajisan, percabulan buang. Ada hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan tinggalkan. Kekecewaan, kesombongan buang semua. Dan bilang Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu di sisa hidupku. Karena tidak ada yang pernah tahu hidup ini. Kapan berakhirnya kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan berjanji janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Daud bilang sekalipun dalam lembah kekelaman ku tidak takut asalkan Tuhan beserta denganku. Amin. Ya. Rasul Paulus bilang di dalam kematian pun itu sebuah keuntungan waktu aku beserta Tuhan beserta denganku. Makanya Rasul Paulus bilang, kalau suruh pilih, aku lebih suka beralih dari tubuhku ini dan menetap kembali kepada Tuhan. Tapi kata Rasul Paulus, hanya demi untuk kamu aku masih tinggal dan hidup di dunia ini. Supaya aku memperingatkan engkau, mengingatkan akan kebenaran. Bagi orang yang ada dalam Kristus, bahkan kematian itu sebuah keuntungan saudara. Ya benar, mati itu indah dalam Kristus. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Benar Tuhan bilang jangan takut. Saya selalu bersaksi. Saya pernah tidur nyenyak sekali. Saya nggak pengen bangun. Lalu ada suara yang bilang, kalau kamu terusin tidurmu, kamu mati loh. Tapi benar saya nggak pengen bangun. Indah sekali. Saya terbangun gara-gara saya ingat kalau saya mati suami saya kawin lagi. Langsung bangun saya. Ya nggak rela. Bukan karena saya ingat anak saya masih kecil-kecil. Ya tapi benar dalam Tuhan itu jadi kita nggak usah takut. Yang penting kita sudah melakukan kehendak Tuhan selama kita hidup. Banyak orang Kristen yang masih takut mati. Tuhan bilang jangan takut, aku menyertai engkau. Ya lalu jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Ini satu pernyataan yang powerful. Seperti orang tua yang ngomong sama anaknya. Kalau ada temanmu di sekolah nakali kamu, ngomong ya. Karena kamu punya papa dan mama. Anak itu langsung, dia dapat kepercayaan. Tuhan ngomong loh sama kita. Aku ini Allahmu. Ya, aku akan meneguhkan. Bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kenapa disebut tangan kanan? Itu bicara tentang kekuatan. Kecuali yang kidal.
Tapi jarang orang kidal, sebab yang normal itu tangan kanan itu bicara tentang kekuatan. Tuhan pegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Ya, dia tidak pernah ingkar janji. Waktu kita mau sungguh-sungguh, kita pasti mengalami kemuliaan dan pertolongannya. Saudara, saya mau bersaksi, jadi puji Tuhan saya tanggal 1 kemarin tahun 2025 saya pindah ke rumah baru. Nggak usah tepuk tangan. Nggak perlu tepuk tangan. Saya cuma mau bersaksi. Beberapa bulan yang lalu saya bilang sama suami gini, rumah saya itu ya kalau dibilang kecil sih sebenarnya tidak, tapi ya seiring bertambahnya waktu jadi kecil. Cuma 150, nggak sampai malah. Sebelah juga 150 tapi buat studio. Saya tinggal di sini bersama 3 anak. Dan sekarang rumah itu sudah jadi gudang sembako. Jadi saya kalau pulang rumah itu, saya tuh ya mungkin rumah saya ruang tamunya cuma kayak kamar mandinya saudara yang rumahnya besar-besar. Saya sering kali masuk ke rumah orang besar, ruang tamu saya ini sekamar mandinya ibu loh. Buat orang kaya-kaya ya. Saya masuk ke rumah itu sekarang tuh cuma gini. Aduh, kenapa sembako semua satu rumah. Lalu saya bilang sama suami, boleh kali kita berdoa, ya kita beli rumah lah yang agak layak, yang agak besar, supaya kita nggak campur sama sembako gini. Ya, dan ini sudah terlalu sempit buat kita, kata suami saya, ya berdoalah, tanya Tuhan. Di waktu yang sama, saya itu mau beli tanah di samping sekolah misi, dijual saudara, ya hampir 2.000-an tanah itu. Saya lagi nego tawar-menawar, saya pikir kalau saya kebeli tanah itu lumayan buat anak-anak sekolah bisa bertanam, juga bisa berlatih beternak di situ. Lalu tiba-tiba yang punya tanah, yang ngasih saya tanah buat sekolah tanya saya, Bu, saya dengar-dengar ibu mau beli tanah sebelah Bu. Iya Pak, biar mereka berkebun nanti lebih luas, nanti juga beternak lebih luas. Dia bilang gini, ibu jangan ibu yang belilah saya Bu. Kenapa? Saya ini dapat visi dari Tuhan, di situ nanti mau bikin panti. Karena nanti ya kalau pendeta-pendeta udah tua, nggak punya rumah apa, bisalah kita taruh situ kan di sebelah sekolah misi ibu, di situ buat panti jompo orang tua nggak punya rumah. Saya bilang Pak, tapi itu saya sudah tawar. Bapak beli yang bagian belakang saja, ya cari orangnya tawar aja. Ya udah Bu Devi gini aja, ibu berdoa tanya Tuhan tuh ibu yang beli atau saya. Dalam hati saya lah. Nggak mungkin lah Bapak, ya saya yang nawar kok. Iya Pak saya bilang. Oh saya balik ke Jakarta, jadi 2 pergumulan. Tiba-tiba, dulu saya pernah bersaksi Pak Amos Jayaratnam itu kan menubuatkan kita waktu di acaranya Pak Rudi Tanu. Ya saya nggak tahu nih Pak Rudi datang atau tidak nih, atau masih di luar negeri. Tiba-tiba Pak Rudi kabari saya gini, Bu Devi, ini Pak Amos datang loh. Dia kan dulu pernah nubuatin ibu sama suami. Perkara besar di Jakarta waktu ibu udah mau pulang Solo. Ini dia datang, saya mau ajak dia makan malam. Ibu mau gabung gak? Biar ibu ikut bersaksi sama dia. 13 tahun lalu dia nubuatin ibu. Udah mau menyerah di Jakarta mau pulang. Gak ada duit sama sekali, saya pulang naik motor waktu itu ke Solo. Boleh Pak, saya juga pengen ketemu. Kita makan saudara, saya cerita sama Pak Amos, Pak dulu Bapak nubuatin kita 13 tahun lalu sekarang terjadi, wah luar biasa Tuhan ya iya gini. Cuma cerita itu toh saya nggak cerita apa-apa. Mau pulang dia bilang, Bu saya mau berdoa buat Bapak sama Ibu iya. Kita nggak minta didoakan, nggak minta dinubuatin, nggak cerita apa-apa. Waktu sudah berdoa, dia bilang gini, saya dapat penglihatan 1 bidang tanah. Ibu lagi bergumul 1 bidang tanah. Tapi Tuhan bilang itu bukan ibu yang beli. Dalam hati saya dia tahu dari mana ya? Saya enggak cerita loh. Itu nanti bukan ibu yang beli, itu ada orang lain yang beli. Tapi kayaknya di situ nanti akan ada panti. Tajam dan terpercaya. Saya bilang, kok dia tahu ya? Setelah itu nubuatan kedua dia bilang gini, oh iya 1 lagi Tuhan bilang, Tuhan akan kasih ibu 1 rumah
Yang untuk benar-benar itu buat family. Tidak dicampur untuk kantor, untuk pelayanan. Itu benar-benar untuk family. Jadi saya lihat di situ, wow. Saudara, Tuhan itu beserta. Akhirnya sudah kami bergumul lalu cari rumah dan saya dapat rumah itu saudara. Saudara bayar rumah itu saya dapat harganya di bawah separuh. Sampai waktu mau dinotaris itu pajak tidak percaya. Katanya ini mesti menipu ini harganya. Sampai dipanggil yang punya rumah suruh bikin pernyataan, bikin surat. Dianggap kita ini menipu. Saya bilang saya nggak tipu, tanya aja ini semua. Akhirnya bikin pernyataan, dia nggak percaya. Dan kemarin tanggal 1 saya sudah di rumah baru. Nggak ada sembako-sembako lagi di situ. Saya cuma mau bilang saudara. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang di luar logika yang Tuhan akan tunjukkan. Dia buat kemudahan. Dia berkata, aku menyertai engkau. Aku ini Allahmu. Jangan bimbang. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dan bukan hanya itu, memberi kita kemenangan. Jangan pernah berjalan sendiri dengan kekuatanmu. Karena di dunia ini ada begitu banyak hal yang tidak dapat kita selesaikan dengan logika kita manusia. Tapi bersama Tuhan, ayo bilang Tuhan, aku pengen jalan sama Tuhan. Aku pengen Tuhan beserta dengan hidup. Aku pengen Tuhan di tahun 2005 ini Tuhan pimpin aku. Saya undang para imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, kita capek kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Anak-anak muda, kau tidak tahu bagaimana yang akan terjadi hari depan ini. Enggak usah takut dengan berita pandemi, dengan berita apa. Kalau Tuhan berkata, aku menyertai. Maka engkau jangan pernah ragukan Tuhan. Kita mau bilang hari ini di hadapan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, itu segala-galanya bagi kami.